Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafiz Fadilah dengan NIM 11970700032. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang sudah saya review mengenai kalkulus, yaitu membahas tentang teknik pengintegralan, lalu integral lipat 2 dan integral lipat 3. Nah, yang pertama kita masuk ke teknik pengintegralan. Teknik pengintegralan di sini kita akan membahas mengenai integral parsial, integral fungsi trigonometri, substitusi trigonometri, integral fungsi rasional. Nah, masuk ke yang pertama yaitu integral parsial. Integral parsial mungkin disebut parsial karena yang diintegralkan hanya beberapa bagian saja. Integral ini memiliki rumusnya yaitu integral U dV sama dengan U kali V minus integral V du. Dimana untuk memilih U-nya, jadi diusahakan memilih U yang merupakan fungsi yang sederhana. Kalau bisa ya bisa diturunkan sampai 0, soalnya di sini terdapat fungsi du yang akan diintegralkan. Jadi dipilih U yang sederhana untuk lebih mempermudah. Nah, untuk lebih jelas, mungkin bisa dilanjutkan ke contohnya. Di sini saya punya soal yaitu hitung integral x sin x dx. Nah, pertama saya mengambil u-nya terlebih dahulu yaitu x. Otomatis dv diambil oleh sin x dx. Dan untuk mencari v ya tinggal turunkan saja dari sin x dx ini menjadi min cos x. Nah, kalau udah ketemu variabel-variabel ini, tinggal dimasukin saja ke rumusnya. Jadi yang pertama ada U kali V, berarti X kali min cos X. Jadi min X cos X. Nah, ini buat UV minus. Di sini kan rumusnya minus. Kenapa di sini plus? Karena V yang untuk integral V ini memiliki nilainya min cos X, otomatis min dengan min menjadi plus. Nah, jadi plus integral cos X dan du karena u-nya x ya tinggal ganti aja. Jadi u-nya ganti sama x jadi dx. Nah, di sini kita tinggal turunkan saja yang integral cos x-nya, cos x dx-nya. Jadi min x cos x plus sin x plus c. Jadi seperti itu untuk integral parsial. Oke, selanjutnya ada integral fungsi trigonometri. Nah, di integral fungsi trigonometri ini akan ada dua bentuk yang ditemui, yaitu integral cos pangkat nx dan integral sin pangkat nx. Itu untuk bentuk yang pertama. Nah, jika kita menemukan n yang bernilai ganjil, maka ditulis untuk sin dituliskan seperti ini dan cos dituliskan seperti ini. Jadi kita memisahkan sin atau cos satunya dan dikalikan dengan sin pangkat n dikurangi 1. Untuk cos juga dikalikan dengan cos pangkat n dikurangi 1. Jadi seperti itu untuk n yang bernilai ganjil. Dan untuk n yang bernilai genap dituliskannya seperti ini. Jadi kita memisahkan sin atau cos yang pangkat 2x lalu dikalikan dengan sin pangkat n dikurangi dengan 2, dan cos pun cos pangkat n dikurangi dengan 2. Setelah memisahkan, kita bisa menyelesaikannya menggunakan bantuan rumus trigonometri identitas ini.
Itu untuk yang ganjil kita menggunakan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X, yaitu 1. Dan untuk yang genap kita bisa menggunakan cos X sama dengan 2 cos kuadrat X min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Biar lebih jelas, kita mencoba soal saja. Yang pertama, di sini saya punya soal hitung integral sin pangkat 3x dx. Nah, ini ganjil, jadi kita pisahkan dulu sin pangkat x-nya, lalu dikalikan dengan sin pangkat n yang telah dikurangi 1, yaitu 3 dikurangi 1, 2 sin pangkat 2x. Nah, di sini saya mengubah sin pangkat 2x-nya menjadi 1 min cos kuadrat x, dan untuk sin x dx-nya di sini diubah menjadi cos x karena turunan dari cos x yaitu sin x. Lalu di sini kita integralkan antara 1 min cos 2x terhadap cos x. 1 diintegralkan terhadap cos x yaitu cos x, dan min cos kuadrat x diintegralkan terhadap cos x yaitu min sepertiga cos pangkat 3x tambah c. Ya. Untuk bentuk yang kedua, sini ada integral sin pangkat mx kali cos pangkat mx dx. Nah, jika n atau m-nya ganjil, bernilai ganjil, maka keluarkan sin x atau cos x dan bisa menggunakan bantuan identitas ini untuk menyelesaikannya. Dan untuk n dan m bernilai genap, maka tuliskan sin m pangkat mx dan cos pangkat mx menjadi jumlah suku-suku dalam kosinus. Untuk lebih jelas, di sini saya punya soal hitung integral sin pangkat 3x kali cos pangkat 2x dx. Nah, yang pertama, kita karena ininya ganjil, sinnya kita keluarkan dulu sinnya menjadi sin pangkat 2x, dan satu lagi menjadi sin pangkat x, sin pangkat 1x. Dan untuk cos kita diamkan saja. Lalu di sini saya merubah sin pangkat 2x menjadi 1 min cos pangkat 2x, ya sama seperti tadi, yaitu dengan menggunakan fungsi identitas ini dikalikan dengan cos pangkat 2x, dan ini juga sama seperti tadi, sin x nya menjadi d cos x karena turunan d cos x itu sin x. Lalu di sini 1 min cos kuadrat x-nya kita kalikan dengan cos kuadrat x, yaitu mendapatkan hasil cos kuadrat x min cos pangkat 4x. Nah, setelah itu kita bisa integralkan cos pangkat 2x min cos pangkat 4x ini terhadap cos x ini, didapatkan hasil 1/5 cos pangkat 5x dari cos pangkat 2x ini, dan 2/3 cos pangkat 3x ditambah c. Ya, seperti itu. Nah, setelah integral fungsi trigonometri tadi, sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu ada integral ini substitusi. Nah, di sini ada substitusi trigonometri. Substitusi trigonometri memiliki 3 bentuk penyelesaian, yaitu tergantung integran tersebut memuat bentuk seperti apa. Yang pertama, jika integran memuat bentuk akar a kuadrat min x kuadrat, maka misalkan x sebagai a kali sin t. Yang kedua, jika integran memuat bentuk akar a kuadrat plus x kuadrat, maka misalkan x sebagai a tangen t. Dan yang ketiga, jika integran memuat bentuk akar x kuadrat min a kuadrat, maka misalkan x sebagai a sekan t. Untuk lebih memperjelas, di sini saya mempunyai soal hitung integral dari dx per x kuadrat akar x kuadrat min 16.
Nah, kita di sini bisa lihat terdapat akar X kuadrat min 16. Sesuaikan dengan bentuk nomor berapa tadi? Ternyata sesuai dengan nomor 3. Maka misalkan X sebagai A kali sekant T. Nah, di sini saya misalkan X sebagai 4 sekant T. Dan dx kita lihat turunan dari sekant yaitu 4 sekant T tangan T dt. Otomatis X kuadrat tinggal dikalikan saja ya. 16 sekant kuadrat T. Nah, lalu kita bisa masukkan ke variabelnya yang akar X kuadrat min 16 ini menjadi 16 sekant kuadrat min 16. 16 nya diakarkan jadi 4 di luar, lalu ininya diakarkan dan mendapat hasil 4 tangan T. Setelah didapat hasil ini, kita bisa langsung masukin saja ke soal yang tadi. Didapat integral 4 sekant T tangan T dt per 16 sekant kuadrat T 4 tangan T. Nah, ini bisa disederhanakan dengan cara mencoret. Tangan T dicoret dengan tangan T, 4 dengan 4, sekant dengan sekant kuadrat, dan didapat hasilnya seperti ini, 1/16 integral 1 per sekant T, T dt. Karena sekant itu merupakan 1 per cos, otomatis 1 per sekant itu bisa kita ubah menjadi cos T dt ya. Jadi seperti ini, lalu kita tinggal integralkan saja si cos ini menjadi 1/16 dikalikan sin T tambah C. Setelah mendapat seperti ini, kita bisa memasukkan X nya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini didapatkan dari mana? Ini merupakan hasil dari Pythagoras, di mana cos memiliki nilai 4 per X, otomatis sin memiliki nilai akar X kuadrat min 16 per X, seperti itu. Selanjutnya ada substitusi bentuk akar. Substitusi bentuk akar ini digunakan ketika suatu integran memuat akar yang seperti ini, dimana N akar AX plus B, dan memisahkan U-nya dengan N akar AX plus B. Dan ini bisa bernilai bebas. Ini saya punya contoh, hitung integral dari dx per 2 plus 2 akar X. Nah, di sini misalkan U-nya sebagai akar X, otomatis U kuadrat memiliki nilai X. Nah, lalu ketika sudah mempunyai nilai U, kita tinggal masukkan saja, dimana dx memiliki nilai 2U du. 2U du didapat dari turunan implisit ini, 2U kali du per dx sama dengan 1, dimana hanya tinggal memindahkan dx saja, pindah ruas ke sebelah kanan, menjadi dx sama dengan 2u kali du, seperti itu. Dan untuk 2 tambah 2 akar x nya diganti dengan u. Dan karena di sini terdapat angka yang sama, kita bisa coret saja, disederhanakan menjadi integral u plus u tambah 1 du. Selanjutnya kita bisa tulis menjadi integral u tambah 1 min 1 per u tambah 1 du, dan bisa ditulis kembali menjadi integral 1 ini didapatkan dari hasil u tambah 1 per u tambah 1, dan ini tinggal nulis 1 per u tambah 1 ditulis ulang. Lalu kita integralkan integral dari u, integral dari 1 maksud saya, yaitu u, dan integral dari 1 per u tambah 1 yaitu ln u tambah 1. Nah, ini tinggal kita masukkan karena ini masih dalam bentuk substitusi. U nya kita masukkan dengan akar X tadi,
Jadi hasil akhirnya akar X min ln 1 tambah akar X plus C. Seperti itu untuk substitusi bentuk akar. Nah, yang keempat ada integral fungsi rasional. Di integral ini memiliki bentuk yaitu fx sama dengan px per qx. Di integral ini terdapat 4 kasus untuk pemfaktoran penyebut qx-nya, yaitu faktor linear tidak berulang, faktor linear berulang, faktor kuadratik tidak berulang, faktor kuadratik berulang. Yang pertama, faktor linear tidak berulang. Misalnya qx memiliki nilai A1x tambah B1 dikalikan dengan A2x tambah B2 hingga A ke N dan B ke N. Maka pada Px dituliskan A1 tambah A1 hingga ke AN, maksud saya A2 ini, dan Qx nya dituliskan dengan A1x tambah B1 hingga A ke Nx tambah B ke N. Ya. Yang dicari di sini adalah konstanta dari A1, A2 hingga ke A ke N. Yang kedua adalah linear berulang. Misalnya Qx-nya memiliki nilai AIX tambah BI berpangkat P ini pangkat. Maka dituliskan Px-nya dengan A1 tambah A2 hingga A ke P kurang 1 ditambah A ke P. Dan untuk Qx-nya AIX tambah B1 dan AIX tambah B1 kuadrat, lalu hingga AIX tambah B1 yang pangkatnya P dikurang 1 dan berpangkat P. Dan yang dicari adalah A1, A2 hingga A ke P min 1 dan A yang ke P. Seperti itu. Untuk yang ketiga, linear kuadratik tidak berulang memiliki bentuk seperti ini. Maka dituliskan akan seperti ini. Yang dicari konstantanya yaitu dari A1, A2 hingga A ke N, lalu B1, B2 hingga B ke N. Yang keempat, terakhir, yaitu linear kuadratik berulang. Misalnya Qx-nya AIX kuadrat tambah BIX tambah CI yang berpangkat P. Maka dituliskan seperti ini. Dan yang dicari yaitu A1, A2 hingga A ke P min 1 dan AP dan B1, B2 hingga B ke P min 1 dan B ke P. Itu merupakan konstanta yang dicari. Nah, setelah tadi membahas mengenai teknik pengintegralan, sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu mengenai integral lipat 2. Nah, di integral lipat 2 ini, di sini akan membahas mengenai apa sih integral lipat 2 itu, kemudian cara menghitung integral lipat 2, sifat yang ada pada integral lipat 2, integral lipat 2 atas daerah sembarang, dan integral lipat 2 dalam koordinat polar. Oke, sekarang kita ke definisi integral lipat 2. Jadi, integral lipat 2 mempunyai bentuk umumnya seperti ini. Maksudnya adalah integral lipat 2 itu merupakan integral yang dilakukan 2 kali terhadap suatu daerah atau fungsi x, y, di mana daerah tersebut tertutup atau memiliki batas atau disebut sebagai R, dan biasa digunakan untuk menghitung luas daerah tersebut, sehingga ditulis di sini diintegralkan terhadap A. Jadi seperti itu definisi dari integral lipat 2. Oke, selanjutnya cara menghitung integral lipat 2. Nah, di sini ada soal atau contoh. Hitung integral lipat 2 terhadap fungsi x pangkat 2 tambah 2y pangkat 2.
di mana daerahnya atau daerah batas atau R, daerah X-nya 0 sampai 6, dan untuk daerah Y 0 sampai 4. Kita gambar terlebih dahulu, dan jadi seperti ini persegi panjang, di mana daerah ini yang digambar ini akan diintegralkan oleh fungsi ini. Langsung saja kita coba, kita masukkan nilainya untuk X 0 sampai 6 dan untuk Y 0 sampai 4, fungsinya X kuadrat plus 2Y kuadrat dy dx. Nah, ini ditulis dy terlebih dahulu karena yang akan diintegralkan terlebih dahulu y nya, dan batas 0 sampai 4 nya pun ditulis di sebelah sini. Jika ingin sebaliknya X terlebih dahulu, ya tulis saja sebaliknya. Oke, pertama kita integralkan bagian y nya, kita masukkan nilai y nya untuk daerah batas 4 ini, kita masukkan terhadap y ini, didapatkan hasil y nya dimasukkan 4 kali x kuadrat jadi 4x kuadrat, ini 4x dipangkatkan 3 dikalikan 2 per 3 menjadi 128 per 3. Itu untuk integral y. Karena batas yang satunya 0, otomatis hasilnya juga akan 0. Yang kedua, mengintegralkan nilai daerah x nya, kita masukkan dari hasil tadi terhadap x nya. Untuk nilai 6 ini kita masukkan 4 per 3, jadi dikalikan dengan 6 pangkat 3 ditambah 128 per 3 dikalikan dengan 6, dapat hasil 544. Karena batas nolnya otomatis 0 juga, jadi hasil akhirnya seperti ini. Seperti itu cara untuk menghitung integral lipat 2. Sifat integral lipat 2. Nah, terdapat 4 sifat pada integral lipat 2 ini, yaitu pertama, jika fungsi x, y yang diintegral lipat 2-kan dan di depan fungsi tersebut terdapat konstanta atau k yang berupa angka, pasti angka ya, bebas nilainya berapapun, maka di sini kita bisa tuliskan menjadi di depan dari integralnya, sehingga tidak ikut terintegralkan si konstanta ini. Jadi bisa diubah posisinya ya, untuk sifat yang pertama. Nah, untuk sifat yang kedua, jika kita mengintegralkan dan di dalamnya terdapat dua fungsi yang terpisah oleh tanda plus tambah ya, seperti ini, fx, y tambah gx, y, maka kita bisa menuliskan menjadi seperti ini, integral lipat 2 fx terhadap dA ditambah integral lipat 2 gx terhadap dA, ya seperti itu. Nah, yang ketiga, jika R atau daerah R atau batas tertentu sama dengan R1 tambah R2, bisa dituliskan menjadi seperti ini. Jadi integral pada daerah R1 fx, y terhadap dA ditambah integral pada daerah R2 fx, y terhadap dA. Nah, sifat yang keempat yaitu jika fx, y, fungsi fx, y lebih kecil daripada gx, y, maka tinggal dituliskan saja sama. Jadi fx, integral lipat 2 dari fx, y terhadap dA lebih kecil dari integral gx, y terhadap dA. Ya, hasilnya pasti lebih kecil. Oke, lanjut ke integral lipat 2 atas daerah sembarang. Jadi sebelumnya itu kita membahas mengenai integral lipat 2 di mana daerahnya sudah ditentukan atau bisa dibilang berupa konstanta atau angka. Nah, di integral lipat 2 atas daerah sembarang ini memiliki dua tipe. Yang pertama yaitu di mana nilai D atau daerahnya memiliki
batas-batasnya. Misalnya batas x-nya pada tipe pertama ini berupa konstanta dan batasnya berupa fungsi, sehingga bisa digambarkan seperti ini. X-nya merupakan konstanta dari A ke B dan Y-nya berupa fungsi dari Px hingga Qx. Jadi dituliskan seperti ini untuk tipe yang pertama. Dan untuk ditulis pada integral lipat 2 untuk fungsi fx, y misalnya bisa ditulis seperti ini. Integral b a Qx Px dari fx, y dy dx. Nah, pada integral ini, daerah sembarang ini, posisi y atau posisi yang membuat fungsi harus diletakkan di sebelah sini atau diintegralkan terlebih dahulu, karena jika diletakkan di depan kan pada saat diintegralkan akan menghasilkan masih fungsi, jadi tidak bisa menjadi angka jika disimpan di depan sini atau diakhirkan saat pengintegralannya, seperti itu. Nah, yang kedua, terdapat tipe yang kedua itu fungsi d-nya, maksud saya daerah d-nya, itu memiliki batas x-nya berupa fungsi sebaliknya dari yang tadi, dan batas y-nya memiliki batas berupa konstanta dan digambarkan seperti ini. Untuk y-nya berupa ry sy, dan untuk x-nya berupa c sampai d, dan ditulis di integral lipat 2 nya seperti ini ya. Posisi fungsi selalu ada di sini ya, dimana x mengandung fungsi, membuat fungsi, dan diintegralkan terlebih dahulu supaya hasilnya tidak masih berbentuk fungsi seperti itu. Nah, di sini ada aturan integrasi. Aturan integrasi ini digunakan pada saat mengintegralkan atau mengerjakan soal-soal ya, seperti soal-soal sebelumnya yang sudah dikerjakan. Pertama, yaitu aturannya itu pada saat mengintegralkan integral lipat 2, urutannya tergantung dari bentuk daerah integrasinya. Jadi misalnya kayak soal yang sebelumnya ada daerah integrasinya mengandung memuat fungsi. Nah, yang diintegralkan itu yang membuat fungsi terlebih dahulu. Nah, seperti itu contohnya. Yang kedua, dalam perhitungannya kan tidak selalu gitu seperti itu terus. Nah, kadangkala kita harus merubah urutannya karena bisa saja menjadi lebih mudah dalam proses integrasinya, yaitu dengan cara di nomor 3 ini digambar sih daerah integrasinya. Nah, setelah digambar kita bisa tuh merubah urutan integrasinya, tapi masih berpacu ke gambar tersebut, seperti itu. Nah, langsung saja kita coba ke contoh soalnya. Di sini ada contoh, yaitu hitung integral lipat 2 dari fungsi 2y pangkat x terhadap dA. Nah, di sini R-nya atau daerahnya dibatasi, memiliki batas yaitu x-nya y pangkat 2 dan y sama dengan 1. Kita bakal mengetahui sumbu y, yaitu yang pertama kita gambar terlebih dahulu. Nah, seperti ini gambarnya. Di sini terdapat batas untuk x sama dengan y kuadrat yang lurus ke pinggir ini ya, dan untuk batas y sama dengan 1 yang ke atas ini, dan yang melengkung ini merupakan sumbu y. Maka dari itu kita dapat mengetahui bahwa gambar dari daerah tersebut atau R seperti ini ya. Setelah mengetahui, kita bisa membuat daerah baru
untuk dijadikan sebagai batas-batas yang baru, yaitu untuk X bisa dilihat memiliki batas dari 0 sampai Y kuadrat, dan Y memiliki batas dari 0 hingga 1. Itu merupakan batas-batas yang baru, sehingga kita bisa memasukkan langsung ke integral yang awal tadi, yang soal tadi, yaitu menjadi seperti ini: Y kuadrat dan 0 untuk batas X, dan 1 dan 0 untuk batas Y-nya. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir ada integral lipat dalam koordinat kutub. Integral lipat dalam koordinat kutub ini digunakan ketika pada sistem kartesius integralnya sangat sulit untuk diselesaikan. Nah, maka digunakanlah sistem koordinat kutub ini. Di sistem koordinat kutub ini kita akan menemui yang namanya R dan theta, di mana pada sistem kartesius kita hanya menemukan X dan Y saja. Nah, dengan bantuan sistem koordinat kutub ini kita menemukan R dan theta ini dan dapat mengubah bentuk X-nya dan Y-nya. Bentuk R ini merupakan garis yang panjang yang keluar seperti ini, dan theta ini merupakan sudut yang terbentuk dari X dan R. Hubungan kartesius dan kutub memiliki nilai X-nya, yaitu X sama dengan panjang R dikalikan dengan cos theta. Ya. Sedangkan Y sama dengan panjang R dikalikan dengan sin theta. Sedangkan theta merupakan arcus tan Y per X. Seperti itu integral lipat dalam koordinat kutub polar. Nah, sekarang masuk ke bab yang terakhir, yaitu integral lipat 3. Di integral lipat 3 ini akan dibahas mengenai integral lipat 3, perhitungan integral lipat 3 pada balok, dan integral lipat 3 pada daerah sembarang. Pertama-tama, integral lipat 3 memiliki bentuk umum seperti ini. Integral lipat 3 dari f(x, y, z) terhadap dv, dan dituliskan menjadi seperti ini: f(x, y, z) dx, dy, dz. Untuk lebih jelas, kita punya contoh. Di sini contoh pada balok, ya. Hitung integral lipat 3 dari x kuadrat yz terhadap dv dengan b adalah balok yang mempunyai ukuran batas x-nya 1 sampai 2, batas y-nya 0 sampai 1, dan batas z-nya 1 sampai 2. Sangat mudah, jadi tinggal dimasukkan saja seperti integral lipat 2 sebelumnya, hanya menambah 1 di sini. Jadi kita masukkan saja integral untuk x-nya, yaitu 1 sampai 2, untuk y-nya 0 sampai 1, untuk z-nya 1 sampai 2. Lalu kita hanya tinggal mengintegralkan satu persatu dari x, dari y, dan dari z. Dan hasilnya didapat 7/4, ya. Nah, yang terakhir ada integral lipat 3 pada daerah Semarang. Di sini ada contoh soal. Saya punya soal, yaitu hitung integral lipat 3 dari fx yz terhadap dv dengan w, atau fungsinya merupakan 2x, yz, dan s merupakan benda padat yang dibatasi oleh tabung parabola, di mana z-nya memiliki nilai 2 min setengah x kuadrat, dan bidang-bidang z sama dengan 0, y sama dengan x, y sama dengan 0. Bisa dilihat seperti ini gambarnya, yang z-nya di sini, batas z-nya, lalu ada y-nya
X-nya. Bisa dilihat juga dari batas-batas ini, di mana ditarik dari titik nol ini dapat terbentuk proyeksi atau daerah yang bentuk S, merupakan daerah sembarang tersebut pada daerah XOY ini, dan membentuk bidang segitiga. Setelah didapat daerah ini, kita mendapatkan batas-batas untuk setiap fungsinya, yaitu untuk batas X memiliki nilai 0 sampai 2, untuk batas Y memiliki nilai 0 sampai X, dan untuk batas Z memiliki nilai 0 sampai 2 min setengah X kuadrat. Setelah mendapatkan batas-batas tersebut, kita masukkan saja ke soal yang tadi, itu integralnya. Itu integral sesuai batas untuk Z, yaitu 0 sampai 2 setengah min 2 min setengah X kuadrat, untuk Y 0 sampai X, untuk X 0 sampai 2, dan semuanya tinggal diintegralkan satu persatu, mulai dari Z dulu karena posisinya di sini, lalu dilanjut ke Y, lalu ke X seperti biasa, seperti itu, dan didapat hasil akhirnya 4/3. Cukup ya, sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai program kalkulus ini, yaitu mengenai bab teknik pengintegralan, integral lipat 2, integral lipat 3. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.